Bagaimana ceritanya kumpulan keagamaan berubah jadi organisasi teroris yang menewaskan banyak orang di Tokyo? Mereka punya laboratorium rahasia, punya gas beracun yang mematikan sekali, dan banyak hal lainnya. Tapi ini semua berawal dari mereka belajar yoga dan meditasi. Halo semua, aku Kevin Nordianto, dan di video kali ini kita akan membahas tentang sekte sesat di Jepang. Nama sektenya adalah Aum Shinrikyo yang dipimpin oleh Shoko Asahara. Kita akan melihat bagaimana sekte ini yang dari awalnya kecil, dipimpin oleh pria yang buta setengah. Setengah itu dalam arti satu matanya buta, satunya bermasalah tapi nggak sampai buta. Tapi sekte ini bisa jadi besar, bisa banyak pengikutnya di berbagai negara, dan jadi sekte teroris yang mematikan di dunia. Karena berpotensi bisa membunuh jutaan orang kalau ini tidak dihentikan. Dan di akhir video kita juga merefleksikan bagaimana firman Tuhan memandang semua kejadian-kejadian yang absurd, aneh kayak gini ya. Dan langsung aja, untuk memahami bagaimana sebuah sekte bisa berubah jadi organisasi teroris, kita harus kenalan dulu dengan tokohnya, Shoko Asahara. Sebenarnya nama aslinya adalah Chizuo Matsumoto. Lahir pada tahun 1955 di Jepang. Dan secara background keluarga, finansial, ini nih keluarga yang sangat terbatas, sangat sederhana. Orang tuanya jual kayak alas tidur tradisional di Jepang gitu. Bahasa sananya tatami, pengrajin lah gitu ya. Dan dari kecil ini memang Chizuo ini buta gitu. Butanya dari awal, dan dari kecil memang Chizuo ini menderita glaukoma bawaan. Itu tuh buta total di mata kiri. Kalau mata kanannya hanya sebagian gitu. Nggak yang perfect satu mata ini bisa berfungsi dengan baik, nggak juga. Mata kiri buta total, mata kanan bisa ngelihat tapi bayang-bayang lah. Nah, karena kondisi kayak gini, dia dimasukkan ke sekolah yang khusus tunanetra. Gue juga baru tahu, ternyata ada sekolah khusus untuk tunanetra. Jadi memang orang-orang, anak-anak yang nggak bisa ngelihat masuk ke sekolah ini. Tapi karena di sekolah itu dia adalah satu-satunya yang masih bisa melihat walaupun hanya bayang-bayang, dia tuh jadi bos ibaratnya. Oke, awal-awal mungkin teman-temannya banyak yang suka sama dia. Kenapa? Karena dia suka bantu orang. Jadinya kan dia bisa ngelihat, dia bisa ngarahin temennya, dia bisa kasih tahu ini di sini, dia bisa nganterin orang ke sini sana sini. Jadi lebih mudah, dan orang-orang juga suka sama dia, suka berteman sama dia. Sampai akhirnya dia merasakan bahwa wah, gue kayak pemimpin nih, gue kayak kekuatan sosial gue tinggi sekali di antara mereka ini. Mereka semua percaya sama gue, mereka semua tunduk sama gue karena cuma gue yang bisa melihat walaupun sedikit. Sehingga pelan-pelan dia berubah, dia suka malak temennya, dia suka bully temennya. Misalnya contoh, kan semua orang buta ya. Terus dia tampeleng aja satu, temannya juga nggak tahu siapa yang nampeleng, terus dia ya udah ngakak-ngakak sendiri aja, iseng-iseng aja, tapi kayak kurang ajar gitu. Mau buka celana orang, mau angkat rok cewek, macem-macem, orang-orang nggak ada yang tahu gitu. Dia bisa lakukan sesuka hatinya dia. Dan saya rasa sih ini penyebab, salah satu akar utama kenapa dia bisa tumbuh jadi itu tadi yang kita dengar ya, soal sekte teroris itu. Tapi itu nanti, perjalanannya masih panjang nih. Soalnya dia juga suka, waktu kecil itu suka membayangkan dirinya adalah pemimpin kerajaan robot. Ya oke lah ya, anak kecil ya. Gue juga waktu kecil juga suka membayangkan gue sebagai Ultraman. Tapi itu yang dialami oleh Chizuo. Dia juga membayangkan dirinya sebagai Perdana Menteri Jepang, pemimpin dari negara ini, dan segala macam. Sampai akhirnya dia lulus SMA, dia mau masuk ke kuliah fakultas hukum, tapi akhirnya gagal. Lalu jadi karena gagal dia dihukum, dia pergi ke akupuntur. Dia ngambil jurusan akupuntur dan pengobatan tradisional Tiongkok. Jadi dia tiba-tiba jadi belajar herbal, belajar obat-obatan, belajar tradisional, pijit-pijit tradisional segala macam. Nggak tahu apa hubungannya sama hukum sebenarnya ya. Tapi ternyata setelah digali lagi, ya tunanetra di Jepang itu memang pilihan pekerjaannya kan sedikit ya. Salah satunya memang yang paling populer untuk tunanetra adalah ya bagian-bagian area-area sini, soal pengobatan tradisional, akupuntur segala macam. Jadi mungkin dia memilih untuk ke sana. Dan akhirnya tahun 1970-an, berarti dia sekitar umur ya masih remaja, masih anak muda, dia udah buka toko herbal, toko obat gitu di luar Tokyo. Lalu kemudian bisnisnya jalan baik gitu, sukses. rame, growing. Tapi beberapa tahun kemudian dia ditangkap karena menjual obat-obat ilegal. Dalam arti obat herbal kan memang mungkin sedikit yang punya izin-izin kayak obat medis yang dijual di apotek segala macam. Ini kan obat herbal tradisional, jadi dia dilarang gitu untuk menjual-jual yang kayak gini, nggak ada izinnya soalnya. Lalu dia didenda, lalu ya kayaknya nggak dipenjara, dia cuma didenda doang dengan ya cukup gede. Sampai akhirnya dia mikir gimana ya cara cari duit, dapat duit lebih cepat lagi dan juga
juga bisa memenuhi hasrat dia dari anak kecil, yaitu menguasai orang-orang. Terpikirlah di benak dia, oh, apa gue bikin sekte baru, gue bikin agama baru, yang dimana gue yang jadi pemimpinnya, gue yang jadi pusatnya, semua orang akan tunduk dan hormat sama gue. Akhirnya dia mulai belajar tuh soal astrologi, soal ya astrologinya banyak macam lagi, ada yang astrologi aliran Tiongkok, ada aliran apa, macam-macam. Dia belajar Buddha, dia belajar Kristen, dia campur aduk tuh semua tuh, diambil semua yang katanya baik-baik, ini gue ambil, ini gue ambil, ini gue ambil, gue campur semua jadi agama baru lah. Sampai yoga, meditasi pun juga diambil. Dia sampai ziarah-ziarah ke tempat-tempat yang religius itu, ke India iya, kemana iya, pokoknya macam-macam lah. Sampai akhirnya dia bilang dan dia mengaku bahwa dia sudah mendapat pencerahan. Dia mengalami pengalaman spiritual di mana dia dapat kayak misi khusus dari Dewa Siwa katanya untuk menyebarkan kebaikan ke bumi, kebenaran yang sejati. Katanya sih seperti itu. Lalu setelah itu dia panjangkan rambutnya, dia panjangkan jenggotnya segala macam biar ya mungkin makin serupa dengan pemimpin-pemimpin agama yang mungkin terlihat kayak, oh ini terpercaya nih, oh ini kayak nabi nih dia nih. Lalu dari Chizuo dia ganti namanya jadi Shoko Asahara. Dan mulai tuh dia mulai ngajar, dia cari murid, dia mulai ngajar soal meditasi, soal yoga, soal tadi yang dia pelajarin, astrologi, kekristenan, Buddha, semua dicampur aduk. Ya udah itulah jadi agama baru lah. Dan sebenarnya yang bikin orang-orang tuh makin percaya dan dia growing cepat sekali karena ada sebuah potret, ada sebuah foto zaman dulu. Kan zaman dulu belum ada AI, belum ada Photoshop gitu-gitu, belum ada. Ada foto memperlihatkan bahwa dia melayang di udara. Jadi orang-orang tuh percaya kayak, ih memang ini orang sudah mencapai apa ya, ini new Buddha nih, Buddha yang baru nih, dia sudah mencapai pencerahan paling tinggi umat manusia, sampai dia sendiri bisa terbang, ada fotonya. Wih, orang-orang percaya, tapi sebenarnya bukan terbang guys. Ini cuma foto yang diambil waktu dia lompat dari trampolin lalu dicepret gitu pas dia lagi di udara. Orang kira itu terbang. Aduh, nggak habis pikir ya, kreatif sih. Dan pada tahun 1987 dia resmi mendirikan Aum Shinrikyo, yaitu ya nama dari agama baru yang diciptakan ini. Dan dia juga mengaku bahwa dia itu adalah Kristusnya Tokyo. Dia itu juru selamat. Kalau orang-orang yang lain yang tidak mengikuti, tidak mempercayai ajarannya si Aum Shinrikyo ini, itu tidak akan selamat. Bener-bener dia ambil peran Kristus itulah, dia ambil peran Mesias. Dan anggota-anggota yang mau masuk, yang mau join, itu harus ambil sebuah komitmen menjalankan 10 hari camp intensif yang entahlah isinya apa aja, entah disiksa, entah kayak mungkin ujian masuk tentara tapi lebih ketat, entah bagaimana, gue juga kurang kebayang, nggak ada informasi yang lebih jauh lagi soal itu. Tapi yang jelas bahwa mereka ini, para pengikut-pengikutnya, bahkan calon-calon pengikutnya, diminta untuk putus hubungan dengan keluarga, semua harta benda kasih ke Aum Shinrikyo, dan pokoknya lu hidup di bawah komando Shoko Asahara ini, pemimpin ini, Chizio ini, yang Kristus Tokyo ini. Dan 2 tahun setelah ini didirikan, pemerintah Jepang, aku nggak tahu gimana ceritanya, itu bisa mengesahkan Aum Shinrikyo ini jadi komunitas atau organisasi keagamaan yang legal di negara ini, di Jepang. Jadi dia secara kekebalan hukum, ini udah dianggap ini agama nih, jadi agak susah tuh untuk dibilang ini sesat, ini apa. Kayak orang mau protes juga dia sudah punya kekebalan hukumnya. Jadi tidak semudah itu lagi untuk dirobohkan, untuk disuruh bubar, segala macam, karena udah dilindungi sama hukum. Dan jumlah pengikutnya ini udah mulai dari ribuan bahkan puluhan ribu, dari 30 cabang di 6 negara. Jadi banyak ini cabangnya dan pengikutnya 40.000, ini masif sekali. 6 negara lagi, dan asetnya pun meningkat gitu karena setiap pengikut yang join itu harta bendanya disedot semua. Jadi udah bukan jutaan dolar lagi, ini miliaran dolar. Ingat loh, dolar, bukan rupiah, dolar. Terakhirnya dari situ dia juga punya ambisi yang makin meningkat terus. Dia bilang, wih bisa nih gue jadi penguasa di banyak, pengikut gue banyak. Akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke politik, tapi puji Tuhannya gagal total. Dia utus beberapa pengikut-pengikutnya untuk masuk ke parlemen-parlemen, kemana, ke pemerintahan, tapi gagal, nggak menang lah gitu ibaratnya. Nah dari sini pun kita udah berasa nih bahwa si Shoko ini kayaknya ambisinya tuh bukan nggak berhenti cuma di religius, dia juga mau masuk di politik, di pemerintahan. Dia mau kontrol yang lebih atas hidup ini, atas bumi ini. Dilihat dari ambisi dia untuk masuk ke pemerintahan karena dia mau memerintah. Jadi kalau direkap sedikit nih, dia dari anak yang dari keluarga miskin, dia nggak punya penglihatan yang baik, mata kirinya buta total.
Tapi dia punya ambisi sejak kecil ya, dari teman-temannya pun dia juga udah mulai jadi pemimpin. Orang-orang banyak yang relay ke dia, banyak yang bergantung sama dia karena teman-temannya semua buta. Sampai akhirnya dia tumbuh jadi orang yang sering diandalkan. Ya masuk hukum nggak jadi masuk ke herbal-herbalan, akupuntur tradisional. Sampai akhirnya dia bikin ajaran agama baru, banyak lagi pengikutnya karena dia dilihat terbang. Foto doang sih, padahal kenapa nggak minta bukti ya, kayak coba lu terbang sekarang gitu. Kan gampang banget untuk membuktikan, kenapa cuma lihat foto dan percaya. Tapi anyway, oke, kita lanjut dulu ceritanya. Lalu si Asahara ini mulai meramalkan soal kiamat, entah itu dari Perang Dunia Ketiga lah, katanya akan kejadian pada tahun 96 atau 97 lah, entah Jepang akan hancur oleh nuklir Amerika lah. Oh banyak lah tuh dia nubuatin tuh. Dan ternyata waktu tahun 96 sampai 97 tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya mungkin dia kesel gitu ya, dia malu, dia punya pride, dia punya harga diri bahwa banyak nih pengikutnya, dan pengikutnya bilang, "Ih, salah nih pemimpin gue nih, dia ramalin kayak gini nggak terjadi tuh. Katanya Jepang mau hancur dari nuklir, enggak tuh, aman. Ini mau ada perang, katanya enggak perang kok, enggak sampai perang dunia gitu loh, enggak." Sampai akhirnya Shoko Asahara ini berpikir untuk, kalau kiamatnya nggak datang-datang, gua yang buat kiamatnya. Sampai nggak waras ya sih, memang dari awal ini nggak waras nih. Dia mulai dengan uji coba virus, dia coba sebarkan virus, tapi gagal, puji Tuhannya gagal nih. Virusnya kayak nggak yang semematikan itu, puji Tuhan tidak ada yang kenapa-kenapa, korbannya nggak ada. Tapi bertahun-tahun lagi dia datang dengan uji coba yang baru lagi. Tadi dia punya laboratorium rahasia, laboratorium kimia, dan akhirnya muncul satu senjata namanya gas sarin yang diciptakan, mungkin bukan diciptakan sih, tapi lebih ke dia pakai gas ini, dia pakai ini jadi senjata. Gas sarin itu kalau aku baca sih, itu senyawa kimia buatan yang sangat amat beracun. Dia tidak berwarna, dia tidak berbau, dan dia tidak berasa. Jadi bahaya banget, ini kayak transparan, tapi nggak sadar kita udah hirup gasnya, dan itu mematikan sekali. Itu namanya gas sarin. Dan akhirnya dia pakai itu, dia uji coba ke hakim yang lagi ngurus soal kasus tanah mereka. Mereka punya kasus lah gitu soal tanahan segala macam. Dia pakai tuh ke hakim, dan akhirnya jatuhlah korban jiwa. 7 orang tewas, puluhan orang luka-luka. Dan ini ternyata cuma uji coba. Uji cobanya aja udah 7 orang tewas dan puluhan orang luka. Ternyata itu belum peaknya, itu baru uji coba. Ini kita akan masuk nih ke main eventnya nih, ke hal yang wah, the day serangan terbesar mungkin bisa kita bilang. 20 Maret 1995, ini 1-2 tahun menuju kiamat yang dibicarakan oleh Shoko Asahara itu. Di suatu hari, 5 orang anggota Aum Shinrikyo ini pergi ke kereta bawah tanah, bawa kantong gede isinya gas sarin, sambil mereka bawa payung. Payung ini gunanya buat apa? Jadi waktu udah di kereta bawah tanah gitu ya, sebelum pintunya tertutup, dia lepaskan, dia robek pakai ujung payung. Itu kantongnya yang dia robek, set, ditusuk, dirobek, terus dia masukkan ke kereta, lalu mereka kabur. Dan apa yang terjadi? Gas itu dengan cepat menyebar ke seluruh gerbong kereta itu, kereta bawah tanah, dan penumpang mulai mual, ada yang mulai mimisan, batuk-batuk, pingsan, bahkan ya ada yang mati di tempat. Ini tuh kayak, nggak tahu kalau kamu nonton Alice in Borderland, ada tuh gamenya tuh soal di kereta-kereta ada gas beracun. Mungkin kayak gitu tuh kebayangnya tuh. Wow, keadaannya kacau banget, sesak nafas, keotik banget lah itu. Orang-orang panik, lari sana lari sini, tiba-tiba udah lemes, jatuh, berlutut, terperangkap. Kok terperangkap? Ya pokoknya udah sujud gitu, udah parah lah. Itu kondisi luar biasa parah lah, chaos lah. Dan hasilnya mencengangkan sekali. 13 orang tewas. Mungkin secara angka kamu bilang tidak sebanyak itu, tapi ini orang tewas ini satu aja sebenarnya terlalu banyak gitu. Kita jangan melihat orang tewas tuh cuma sekedar angka. Ini nyawa bro. Ini kalau keluargamu itu satu aja tuh udah berharga sekali kan. Ini 13 orang tewas dan 6.000 orang luka-luka. 6.000. Ini kemudian geger dong di Tokyo, dan polisi langsung bergerak dengan sangat cepat. Mereka cari bla 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 bla, ketemu, cari markasnya segala macam, akhirnya ketemu laboratoriumnya dan semua bahan-bahan kimia yang ada. Ternyata sudah disiapkan bahwa senjata gas sarin ini kalau nggak dihentikan saat itu juga, dia bisa terus lanjutkan operasi-operasi ini dan bisa membunuh jutaan orang manusia bro. Ternyata yang kita kira main event, ternyata itu
cuma sekedar mungkin plan awal, belum mungkin plan paling gedenya satu Jepang lah, atau negara mana yang dia serang, nggak ngerti juga. Pokoknya dia sudah berplanning di kepalanya dia bahwa gue mau bikin kiamat di bumi untuk membuktikan bahwa ramalan gue bener. Ini kayak luar biasa sekali, terlalu aneh dan terlalu absurd gitu. Gila banget ini. Dan akhirnya singkat cerita 200 orang dari Aum Shinrikyo ini ditangkap. 200 orang dibandingin sama sebenarnya totalnya ada puluhan ribu, 200 ini masih sedikit sebenarnya. Tapi mungkin secara otak penyerangannya ini yang ditangkap ini adalah tim intinya, termasuk Shoko Asahara itu sendiri, si Kristusnya Tokyo ini sendiri ditangkap dan akhirnya dia dijatuhi hukuman mati. Tapi hukuman matinya tuh nggak langsung gitu ditangkap hukuman mati, nggak, di penjara dulu. Baru tahun 2018 kemarin nih, baru beberapa tahun yang lalu baru dia dijatuhi hukuman mati, dieksekusi gitu ya. Dan ini kalau dipikir-pikir lagi nih ngeri banget, dari sebuah sekte yang ngaku ini agama religius, katanya dapat pencerahan gitu ya, tapi ujung-ujungnya teroris bro ini bro. Dia bikin ramalan kiamat nggak terjadi, sampai akhirnya dia bikin satu yang final tahun 96 tuh. Dia siapkan, dia yang bikin sendiri kiamatnya pakai gas sarin. Luar biasa sekali. Dia mau buktikan ke siapa sih sebenarnya gitu loh. Di pikiran kita tuh kayak, biar apa sih lu bikin kayak gitu? Biar lu dibilang, oh keren ya ramalannya bener, tapi gue mati. Karena gas sarin kiamat, namanya kiamatnya mati semua orang dong. Kayak ya nggak masuk lah gitu di kepalaku tuh seperti apa dan kenapa begitu ya. Mungkin memang dari awal memang sedikit miring ya. Dan dampaknya dari semua insiden ini, Aum Shinrikyo bukan lagi dilihat dari dunia sebagai, oh ini cuma organisasi keagamaan, kumpulan orang-orang beragama. Enggak, ini dilihat sebagai organisasi teroris yang perlu dibantai, bukan dalam arti dibunuh begitu ya, tapi dalam arti dibanet, dibubarkan kalau bisa gitu ya. Karena dampaknya luar biasa sekali buat korban yang luka-luka ini pun menjalani hari-hari juga ada traumanya. Bahkan ada yang meninggal loh dari bertahun-tahun setelah dia kena gas sarin itu karena komplikasi gitu, organnya jadi rusak. Masih bisa hidup sih di perawatan medis segala macam, tapi bertahan cuma beberapa tahun akhirnya meninggal karena gas sarin. Dan ini membuat pemerintah Jepang juga evaluasi gitu, kayak oh kita kayak tidak boleh segampang itu deh untuk melegalkan, mensahkan sebuah agama baru di negara kita ini, karena turns out bisa jadi terorisme yang kayak gini. Gila, negara Jepang yang kita kenalnya sebagai negara yang aman, tertib gitu ya, aman, terkendali, berubah tiba-tiba ini jadi sorotan dunia. Dan ini juga jadi pelajaran buat negara-negara lain bahwa kalau ada sebuah kultus, sebuah sekte yang berkembang begitu cepatnya, jangan sampai, hati-hati tuh. Itu udah rambu-rambu tuh, harus dicek tuh mereka ngapain aja sebenarnya, mereka punya motivasi apa di dalamnya tuh, mereka berpikir seperti apa, pemimpinnya seperti apa, itu perlu dicek semua tuh. Apalagi ini dampaknya internasional yang si Aum Shinrikyo ini udah sampai beberapa negara, Amerika negara besar juga masuk, ke Jepang juga masuk, ke Eropa juga masuk, macam-macam. Dia masuk ke beberapa negara dan itu bahaya banget. Dari satu sekte bisa jadi ancaman global loh, mau kiamatin dunia loh. Aduh gimana ya. Kita masuk ke reflektif. Apa sih pandangan firman Tuhan soal ini? Gue mau bacain ayat gitu ya, di Matius 24 ayat 36, ini ayat Alkitab. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga tidak tahu, dan anak pun tidak tahu, hanya Bapa sendiri. Ini lagi berbicara soal hari kiamat. Jadi kalau ada orang tiba-tiba udah ngomong, hari ini akan kiamat, hari ini akan ada pengangkatan, hari ini akan terjadi bencana yang menghanguskan bumi, apapun itulah ngomongnya, ya jangan langsung ditelan mentah-mentah lah. Kecuali dia adalah BMKG misalnya gitu ya, dia memang bisa memprediksi kapan gempa terjadi, kapan apa terjadi. Itu pun kan tidak 100% akurat sebenarnya. Dan itu cuma memprediksi bencana, bukan tentang kiamatnya, bukan tentang Tuhannya mau datang lagi, Tuhan Yesus mau datang lagi, atau apapun itulah, di berbagai kepercayaan apapun lah sebutannya. Ayat ini sudah jelas mengatakan bahwa kiamat itu adalah rahasia Allah, rahasia Tuhan. Nggak ada manusia yang tahu, apalagi pemimpin-pemimpin sekte kayak gini. Bahkan digambarkan di firman Tuhan, dibilang di 2 Petrus 3:10, tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh, unsur-unsur dunia akan hancur karena nyala api, dan bumi serta segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Oke kan, berarti itu kiamat tuh ya, kayak gitu tuh ya. Tapi dibilang bahwa hari itu datang seperti pencuri, dalam arti nggak ada yang bisa nebak, nggak ada yang tahu, itu terjadi tiba-tiba aja. Kalau pencuri datang kan tiba-tiba, kita nggak tahu kayak, oh nanti jam 7 akan datang nih pencuri, gua akan berjaga-jaga. Kalau begitu mah gampang.
Seandainya pencuri kita tahu kapan dia akan datang, ya gampang. Tapi kan nggak kayak gitu konsepnya. Pencuri akan cari hari di mana lu nggak akan expect itu akan kebobolan hari itu. Begitu juga dengan hari kiamat. Jadi fokusnya tuh jangan ke ramal-ramal tanggal, tapi fokusnya adalah ke hidup lu hari-hari ini gimana. Lu udah siap belum kalau hari itu terjadi? Kalau Tuhan Yesus segera datang, siap gak lu? Kalau hari ini, malam ini adalah kiamat, kita nggak nebak-nebak, tapi kalau malam ini terjadi, lu siap gak? Mending kita siapin itu daripada kita nebak, sibuk-sibuk nebak-nebak tanggal yang nggak jelas juga, nggak akan kejadian juga pasti gitu ya. Tuhan juga mungkin mikir gitu ya, ketebak nih tanggal sekian, gue ganti ya. Gampang banget gitu kan. Jadi mending, menurut gue banget ya, mending kita siapkan itu. Hubungan lu sama Tuhan hari-hari ini gimana? Mending itu yang kita cross check. Gue udah ready belum ya kalau gue bukan bodo amat lah kalau kiamat. Kalau lu mati malam ini kan bisa juga. Kematian satu orang itu kan adalah kiamat buat orang itu karena dunianya selesai. Hidupnya di bumi ini selesai. Dia akan pergi dan menghadap ke Tuhannya. Itu kiamat buat dia karena selesai sudah. Dan di situ dia akan dihakimi. Dia akan diadili di situ. Nah, mending kita fokus apa yang harus kita lakukan nih selama kita masih di bumi. Apa sih yang Tuhan kita mau? Apa sih yang berkenan di hadapan Tuhan? Apa sih yang menyakiti hatinya Tuhan yang masih kita lakukan? Ayo kita stop lakukan itu. Mulai lakukan yang berkenan, yang menyenangkan hatinya Tuhan. Kan begitu aja. Jadi kalau kamu punya komen lain soal agama-agama sekte-sekte sesat kayak gini, apalagi soal Aum Shinrikyo ini, boleh tulis di kolom komen. Gue juga penasaran apa pendapat lu tentang sekte-sekte kayak gini, apalagi yang udah sampai menyakiti orang lain gitu loh. Oke lah, kalau lu percaya agama lu percaya dengan keyakinan lu, ya udah itu buat lu gitu. Kasarnya banget nih. Tapi jangan sampai ganggu keselamatan orang lain juga. Jangan sampai ganggu orang lu bunuh gitu karena kepentingan lu sendiri. Kayak orang nggak ada kaitannya dibunuh. Ya aneh lah pokoknya ya, gitu ya. Semoga kita akan ketemu lagi di video mendatang kalau Tuhan mengizinkan. Kalau hari ini belum kiamat gitu ya. Tapi beneran deh, mungkin ini jadi pertanyaan yang bisa kamu jawab di kolom komen atau jawab di hati kamu sendiri aja. Kalau Tuhan datang hari ini, malam ini, kamu ready apa enggak? Kalau enggak, kenapa enggak mulai mempersiapkan itu? Itu aja untuk video hari ini. God bless you. Adios.